Selamat datang di diskusi warung kopi bareng aku Kathy atau lebih kenal dengan KPA Media di sosial media. Kali ini aku mau bincang-bincang dengan salah satu orang yang selama ini kayaknya banyak di request sama teman-teman semua. Karena kayak pada penasaran dengan obrolan kita berdua. Dan daripada lama-lama kita langsung panggil aja ya orangnya ya. Siapa ayo? Tuak. Dengerin dulu ya, siapa tahu relate. Aku bobo sendiri. Abis bagi rapot. Salim dulu. Bagus. Kali ini aku mau ngobrol sama suami aku. Aku malu. Dengan Mas Edit dari Bogor. Dari tadi aku udah di sini, nungguin kamu pulang. Kita terlalu mundur. Aduh, sekarang kegiatannya apa Mas? Oh, gitu. Kegiatan banyak. Aku tuh hari ini kegiatan banyak banget dari pagi. Bangun tidur nganter kamu. Terus buka laptop, bikin deck. Aku tuh banyak bikin deck. Banyak ya. Alhamdulillah. Belum Belum ada yang gol. Alhamdulillah. Kita afirmasi. Afirmasi, betul. Kita tuh harus afirmasi, yakin. Hari ini memang belum, mungkin sebuah proses. Nantinya belum tentu. Pasti bisa ada lah. Masa nggak ada? Pasti Ya, yang penting ada usahanya dulu. Kan yang dinilai adalah usahanya. Kalau Ya. dilihat dari obrolan-obrolan kita kemarin di sudut pikirku. Jadi di kesempatan kali ini aku pengen mengenalkan sudut lain dari suami aku sendiri. Sini Mas Edit. Yang selama ini sebenarnya bekerja di stasiun televisi selama berapa tahun? Udah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 16 tahun. 16 tahun udah lama banget ya. Berarti 16. kan kalau 16 tahun udah mau lulus sekolah ya. Dari SD udah sampai SMA ya kan. Ariel aja tadi aku lihat baru berapa ya? 20 tahun ya dia berkarya. Apa? Jadi pemusik ya? Berkarya ya tadi. Oh. Kalau nggak salah ya, kalau salah di-cut aja. Udah 16 tahun Mirip-mirip di lah. dunia televisi, terus tiba-tiba nggak sih sebenarnya? Sebenarnya efisiensinya udah berjalan, cuman untuk pada akhirnya hilang semua itu tiba-tiba. Tiba-tiba harus tidak melakukan rutinitas lagi di situ gitu. Nggak Rutinitas 16 tahun. Aku tidak nanya. Dia lagi cerita. Jadi ngobrol-ngobrol kali ini kita mau nanya-nanya seputar tentang dunia entertainment, dunia televisi yang Oke. sebenarnya tuh banyak banget orang kepengen banget masuk ke situ kan. Dan ada nih suami aku tuh masuk ke dunia ini dan udah 16 tahun gitu. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya dunianya tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Kamu kan udah 16 tahun nih di dunia TV ya kan. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu, kayak selalu diinget tiap tahun tuh ada momen nginget itu lagi gitu. Jadi 16 tahun. walaupun sudah 16 tahun, pokoknya kalau live itu deg-degannya selalu ada. Kalau live, Nah, program live itu selalu ada karena kan kita main dengan waktu ya. Kalau TV itu mainnya sama waktu. Jadi detik itu berharga gitu. 1-2 detik itu berharga. 1-2 detik itu bisa bikin berantem. 1-2 detik itu bisa bikin sponsor pergi gitu. oh gitu. Jadi kita harus ada namanya perhitungan. Apa bahasanya? Timekeeper gitu ya. Ngatur waktu. Jadi aku tuh harus ngatur waktu, jam break kayak gitu-gitu. Kita udah koordinasi sama pusat. Jadi jangan sampai keluar atau terlalu jauh dari waktu yang sudah kita bikin di rundown. Itu berkesan. Ya itu berkesan lah kali ya. Jadi setiap live itu jadi tantangannya. setiap mau ada produksi yang live Sebuah tantangan kalau menurut aku ya. Berarti nggak ada ya program apa yang keinget terus gitu, nggak ada ya sebenarnya. Program sih ya kan, program bukan keluar masuk ya. Sebenarnya kan kalau di TV itu tren jatuhnya kan. Jadi kalau misalnya nih 2015 trennya horor gitu.
Ntar 2016 trennya reality show. Jadi kalau kesan tuh sebenarnya karena trennya muter, kan balik lagi tuh. Jadi ya biasa aja gitu. Penting kita apapun program yang kita pegang itu memberikan yang terbaik. Jadi semuanya tuh berkesan sebenarnya. Semuanya berkesan. Jadi Mas Edit nggak pernah nih ngomong, nih kayak program yang ini nih yang paling bagus nih dulu, itu nggak pernah ya? Nggak ada gitu. Semua program Semua bagus. program berkesan, tapi yang paling berkesan kalau mau live karena masih deg-degan katanya. Betul, berasa. Kalau ketemu aku masih deg-degan nggak? Berasa banget. Ini Terus kan tadi bilang setiap tahun itu ada perubahan tren. Ada perpindahan lah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kayak TV aja dulu masih cembung, terus jadi datar, terus jadi LED, terus sekarang orang pindah ke handphone gitu kan di era digital. Iya. Nah, relevansinya sama dunia TV tuh gimana sih sama perpindahan era digital seberapa pengaruh TV dengan keberadaan era yang saat ini gitu kan berarti? Sangat berpengaruh. Buktinya kita dipecat. Emang gara-gara itu ya? Ya kan TV itu kan pemasukannya dari mana? Dari sales kan, dari jualan, dari iklan gitu. Sebenarnya nggak tahu ya, maksudnya sebenarnya ini kan kompetisi jatuhnya. Mungkin dulu TV itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya si digital ya. Jadi dulu itu kalau orang beriklan secara massal itu kan pilihannya TV, koran, sama radio gitu kan. Iklan ini. Iya, berbicara iklan kan tadi kan. Pengaruh si efek digital ini kan. Ada TV, koran, sama radio. Dulu orang secara audiovisual TV itu sudah memberikan kenyamanan gitu, kenyamanan. Makanya orang lebih banyak ke TV. Muncullah era digital gitu. Era digital ini memang sebenarnya digital ini kan bagus gitu. Cuman memang berdampak pada TV. Digital ini kan sama seperti TV. Bedanya mungkin ada namanya kalau TV itu gratis gitu. Kalau ini kan agak berbayar. Digital ini berbayar kan, kita pakai data, kita beli pulsa gitu. Pengaruhnya adalah dengan adanya era digital, adanya sosial media gitu. Orang yang tadi biasanya nonton TV, dia disuguhkan dengan sesuatu yang lebih simple gitu. Mungkin lebih menarik, pilihannya lebih banyak gitu kan. Nah, si pengiklan itu pun melihat potensi ke sana. Jadi orang kayak sudah beralih nih dari TV ke digital gitu, ke sosial media dan lain-lain gitu. Si pengiklan pindah, berarti kan porsinya mungkin yang tadinya si orang-orang produk itu punya 80% ke TV misalnya, atau 70% lah, 70% TV, 10% radio, 10% media koran gitu, media cetak. Nah sekarang bahkan TV itu ada, aku udah ngobrol nih sama teman aku yang di salah satu produk gitu, bahkan dia produk tuh berarti yang mau ngiklan ya? Iya, mengiklan. Dia sama sekali tidak, malah dia sudah tidak sama sekali naruh di TV katanya. Udah nggak ada budget ke TV berarti? Tidak membudgetkan ke TV, tapi bukan tidak membudgetkan secara keseluruhan ya. Biasanya kan dia 1 tahun tuh membudgetkan sekian gitu ya. Nah ini dia itu hanya masuk ke TV special show aja katanya. Jadi kalau misalnya ada TV A ngadain special apa, dia baru masuk tuh. Dia tidak ikut dalam 1 tahun. Jadi sebenarnya TV itu punya paketan yang langsung setahun. Tapi karena ada era digital, dia jadi ngebagi nih budgetnya buat digital, tapi dia tetap ada di TV. Tapi TV-nya cuma dia pilihin seasonal gitu atau tactical doang. Dia special show aja. Yang gede-gede yang itu pun baru dari salah satu produk yang aku kenal gitu. Karena memang dia di bagian itu gitu. Dia bilang kalau saat ini dari gua aja, bukan dari gua, dari perusahaan gua tidak ke TV hanya untuk dalam jangka panjang, tapi special show aja kita baru ikut join gitu. Itu baru dari satu produk yang aku kenal gitu. Kan nggak tahu kalau produk yang lain mungkin sama, kalaupun beda mungkin yang tadinya 70% jadi berkurang. Bisa jadi 35% ke TV, 35% ke digital. Porsi yang lainnya mungkin tetap sama. Nah, itu kan pengaruh dari itu dari satu produk. Gimana kalau produk lain membuat formula itu, ya udah kan berasa kan berarti kan. Kurang lebih 50% yang biasanya TV mendapatkan sekian, dia harus berjuang gitu, dengan tim salesnya, paket-paketnya mungkin harus lebih lebih kreatif lagi, yang
yang bikin gimana caranya si produk itu tetap bisa gitu tetap masuk. Kalau bisa ngulang waktu nih. Ngulang waktu. Gimana lagunya? Andai aku bisa, Jadi kalau bisa ngulang waktu, mau ngerubah keputusan karirnya nggak sih? Sebenarnya tidak sih, nggak apa-apa sih. Maksudnya kan memang takdir ya, hidup mati rezeki itu udah takdir. Jodoh nggak? Jodoh juga takdir. Kita tidak boleh menyalahkan yang dulu. Kalau suruh mengulang waktu ya tetap seperti ini. Cuman kalau kedepannya bisa ada potensi ya BUMN PNS boleh lah kalau ada ngajak. Udah nggak cukup umur. Dengan kemampuan yang kita punya mungkin kita bisa memberikan kontribusi dari sisi media gitu ya kan. Oh tetap di media tapi ya. Iya mungkin jalurnya mirip-mirip lah kan. Sekarang itu kan di setiap instansi ada namanya tim sosial media. Iya. Kan? Instansi ada namanya tim personal branding, company branding. Iya, itu kan ada gitu. Kalau kementerian atau BUMN mana mau ngajak ya, kita terbuka kok. Ini kenapa iklan? Waktu pertama kali. Jadi kan ini kan kopi kamu ya, kenapa jadi lo aku mau nyobain? Ya. Kerinci. Kan waktu pas kemarin yang aku sebagai orang pertama, nggak pertama, paling kedua atau ketiga gitu. Apa yang tahu kamu kena cut itu. Pertama lah. Kan setelah ada pengumuman aku langsung ngabarin kamu. Nggak jam duluan. Kan bos kamu duluan. Bos aku ngabarin aku kan. Kamu orang pertama dong. Bener dong. Yang tahu kalau misalnya ternyata harus selesai di situ, sedih sekali. Enggak biasa. Nah itu pertanyaannya. Perasaannya gimana? Apanya? Maksudnya? Perasaan pas pertama kali harus ngubungin aku udahan gitu. Itu perasaannya gimana sih? Kita kan jadi pas berangkat kantor kayak kita kan punya afirmasi ya. Oh iya. Ceritain. Jadi pas berangkat kantor kan kita punya afirmasi gimana caranya akhir bulan punya uang. Iya. Tiba-tiba sampai kantor ada pengumuman. Pengumumannya memang dibilang dadakan. Jadi cerita. Jadi waktu pas itu pagi, kita tuh itu kalau nggak salah akhir bulan ya. Pertengahan bulan. Mau tahun baru kan. Terus kita mikirin nih tahun baru kita mau kemana ya gitu kan. Betul. Terus kita afirmasi lah hari itu kayak nanti pokoknya gimana caranya pokoknya akan dapat ratus juta gitu. Ratus juta gitu. Terus amin sambil ketawa-tawa tuh ngasih amin ya kan. Tanpa tahu ada cerita apa di balik itu hari itu. Siangnya terus baru kita pergi kantor masing-masing. Terus tiba-tiba nelpon lah. Namanya mau ngechat sih waktu ya. Aku WhatsApp dulu. Terus kenapa kok bisa ya, terus ceritain lah. Jadi aku pas denger itu tuh kayak yang gampang juga sih, maksudnya nih gue harus bahagia apa itu turut sedih. Jadi hati-hati dengan mulut istri gitu. Maksudnya afirmasi, tapi kejadiannya di luar prediksi. Tapi kan tetap kita berdoa semoga itu adalah yang terbaik. Kan semoga kita selalu berdoa itu yang terbaik. Apa yang kita dapatkan adalah yang paling baik. Betul. Gitu. Kita punya rencana. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Enggak, perasaannya gimana? Perasaan apa? Jadi pas pertama kali. Iya, pas pertama dapat berita dan langsung ngasih tahu aku tuh perasaannya gimana, biarpun kamu tahu aku kan ngasih afirmasi itu pagi itu, tapi kamu harus memberitahukan sesuatu yang iya sih afirmasinya terwujud, udah hampir terwujud walaupun belum ya. Iya. Tapi perasaannya tuh gimana? Kesel nggak sama aku? Jadi kan gini, kok kesel sama kamu? Iya, kenapa nih gara-gara didoain istri gue? Oh enggak. Jadi pertama kali dengar itu, jadi pas dikumpulin itu kan sebenarnya aku udah tahu sedikit gitu, udah dapat bocoran sedikit gitu. Cuma dibilang ngeblank, tapi gimana aku bingung deh. Kalau aku sih ya udah lah ya, nothing tulus. Jadi nggak ada rasa gitu, mati rasa aja gitu. Bingung ya jawabnya apa ya. Pokoknya lebih dominan senengnya, sedihnya, leganya.
ya kalau aku mikirnya ya udahlah yang terbaik gitu. Dibilang sedih banget juga enggak, dibilang kehilangan ya mungkin kehilangan karena kehilangan ini kali ya, kehilangan apa namanya rutinitas, kehilangan teman-teman yang biasa tiap hari ketemu gitu. Tapi untuk kehilangan pekerjaannya kita yakin kok apa yang terjadi saat ini itu yang terbaik dan kita akan berarti kita lagi naik level gitu, next level gitu. Kalau dibilang sedih banget enggak kok enggak terus sedih banget. mengelola perasaan yang gampang. Tapi teman aku ada beberapa teman aku yang malah teman aku ada yang mengira waktu kita dikumpulin itu mau dapat bonus, ay. Ya Allah kasihan banget. Dia sih masih mengira karena kan itu benar-benar nggak dikasih tahu ya berarti. Benar-benar dikasih tahu, benar-benar yang ya maksudnya tadi aku bilang efisiensi itu ada gitu. Tapi untuk tidak ada semuanya itu kita baru tahu saat itu gitu. Jadi ada teman aku yang masih dipikirnya bonus gitu. Dan karena aku sebenarnya udah tahu di awal gitu, teman harus jaga kepercayaan salah satu rekan aku yang jangan bilang gitu ya. Jadi udah aku sampai bilang anak-anak masih pada semangat gitu. Ya udahlah gitu. Mau gimana gitu. Kalau nggak salah kan hari Minggu itu tuh masih ada syuting ya, masih ada beberapa yang diproduksi. Iya, ya, cuman anak-anak juga masih ya udahlah kita punya tanggung jawab, kita selesaikan tanggung jawab kita gitu. Selesaikan tanggung jawab kita dengan due date yang sudah diberikan. Jadi sebenarnya kamu tuh mengelola perasaan lebih ke teman-teman yang belum tahu kali ya. Betul, iya karena aku tahu duluan, jadi kita harus karena kita termasuk ya, yang di ruang aman yang nggak ngasih tahu ke orang lain. Betul, karena kita berada di salah satu leader ya, kita bagian dari leader ya. Kita harus jaga teman-teman kita gimana caranya mereka tetap santai bro gitu. Walaupun dalam hati slow bro. Enggak kok, aman. Bismillah. Gitu. Percaya aja kalau setelah ini pasti akan ada yang lebih baik lagi. That's right. Terus positifnya apa? Positif setelah Positifnya pastikan setelah itu kayak enggak sih, jadi positifnya karena selama 16 tahun kan aku ada di situ ya. Selama 16 tahun setelah keluar tuh ini baru bulan kedua ya berarti ya. Tidak bulan bulan kedua pun belum selesai gitu. Positifnya adalah di bulan pertama aku tuh banyak insight yang masuk, banyak ilmu-ilmu baru gitu. Aku ngobrol sama teman-teman yang kerja di dekor seperti apa, ngobrol sama teman-teman yang kerja di aspal seperti apa, aspal kerja di laundry seperti apa. Ternyata dunia itu aku kemarin mungkin ya bukan terkekang sih, mungkin aku memang terlalu sibuk ya, terlalu asik sama dunia aku. Ternyata di luar tuh ada dunia yang ternyata memang kalau digali tuh seru juga gitu. Justru makanya aku izin sama kamu kan 3 bulan ini biarkan aku mencoba dunia lain. Ya. Nanti kita evaluasi. Metafisik. Setelah 3 bulan kita evaluasi dari 3 bulan yang kita jalani sebelum aku masuk lagi, sebelum memilih balik lagi ke media. Emang mau balik lagi ke media? Makanya kan 3 bulan ini menjadi evaluasi kan. 3 bulan ini kita mencoba hal-hal baru, mencoba ya belajar. Bisa jalan YouTube sama beberapa teman-teman, bisa jalan project sama beberapa teman. Positifnya berarti? Positifnya jadi banyak ngobrol, banyak silaturahmi. YouTube-nya monetize tuh positif. Oh iya, kan kita punya target. Jadi setelah beres, kita punya channel yang dari 2019 itu nggak pernah monetize gitu. Belum. Ya nggak pernah monetize, nggak pernah bisa monetize gitu karena karena tidak konsisten gitu kan. Nah akhirnya setelah beres di awal tahun targetnya 3 bulan. Targetnya sebenarnya sampai Maret, kita geber tuh di Januari, geber. Alhamdulillah 1 bulan kita bisa target pertama itu monetize si channel keluarga kita. Alhamdulillah. Dia bisa ngerasain video gue tuh harganya segini gitu. Alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah. Walaupun nggak gede-gede banget kayak Atta Halilintar atau Deddy Kobuzer atau Deriansa gitu. Ya ada awalnya semua tuh. Ya semua pasti ada awalnya. Iya masih benih, cuman minimal tuh 1 video tuh sekarang udah ada harganya gitu. Iya benar. Setiap pagi tuh kayak penasaran hari ini tuh dapat berapa sih gitu. Terus sampai aku ngobrol sama salah satu temen aku yang memang udah di YouTube duluan ya, udah di YouTube duluan, malah
Dia sama tuh kayak aku dulu produser, sekarang dia udah kemana-mana, endingnya dia di YouTube, dia manage sebuah YouTube gitu kan sama teman-temannya. Mas, lu jangan tiap hari buka itu, jangan tiap hari buka YouTube Studio. YouTube Studio itu kita bisa tahu berapa. Biarin aja dulu gitu ya. Gitu. Menarik sih, menarik. Itu baru ada afirmasinya. Ada afirmasinya, ada targetnya lah. Di bulan pertama alhamdulillah tadi. Iya, jadi goals awal ya. Goals awal, terus memang harus punya intention yang kuat atau niat awalnya itu apa. Karena memang pada saat di PHK kemarin, terus berniatnya adalah pengen punya penghasilan yang bisa berdikari gitu. Betul, kan ya. Harapannya. Dan ya kalau misalnya di omongan kan nggak terjadi. Nah ini kan kita wujudkan walaupun masih dalam langkah kecil, masih tunas, tapi at least sudah kita mencoba dan berusaha ke situ. Satu checklist lah bahasanya ya. Satu checklist. Jadi kan kalau misalnya kita berjalan tuh ada kayak step-stepnya. At least kita udah memasuki step 1 dan tidak berangan-angan doang, nggak menghayal doang kan. Emang ada usahanya gitu. Dan positifnya juga, jadi beberapa atasan aku gitu, yang tadinya nggak begitu dekat buat ngobrol, mungkin karena sudah tidak jadi atasan dan bawahan kali ya. Kita malah jadi lebih ngobrol gitu, lebih ngobrol hal-hal yang coba bikin ini, coba bikin itu, kita coba masukin project ini, project itu, dan menarik sih. Jadi belajar bisa banyak. Jadi kalau nanti aku malah kerja lagi, malah hal-hal ini juga bisa hilang lagi gitu. Karena kan udah sibuk sama pekerjaan. Betul. Jadi sekarang malah kalau dulu pilih kerja karena butuhnya, karena pengen kerja, orang-orang udah kerja, kita belum kerja, udah deh yang penting kerja dulu gitu kan. Kalau sekarang bisa, privilege-nya kamu adalah bisa bekerja sambil memilih kerjaan mana yang kira-kira bisa lebih sesuai sama passion gitu. Insya Allah ya. Terus mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Jadi Mas Edit susah ini nih. Apa nih susah nih? Jadi Mas Edit ini sebenarnya orang yang nggak reaktif. Jadi setiap dapat masalah, virus kali reaktif. Setiap dapat masalah, setiap dapat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sedih, dia tuh bisa, kalau aku belajar tuh kayak bisa sensing dulu gitu. Jadi ditahan dulu, diolah dulu, baru dia mengeluarkan emosinya dengan cara yang tepat. Selama ini kayak gitu. Jadi makanya kita juga jarang berantem ya, Ai. Amin. Walaupun maksudnya masalahnya bisa dibilang nggak yang ringan gitu. Masalah kita tuh kadang berat, tapi ya selama-lamanya kita berantem sehari gitu ya. Kalaupun sampai 3 hari. Sunnah Rasul 3 hari. Itu kan 3 hari itu udah berat banget berarti. Tapi ya kalau masalah ringan nggak pernah sampai sehari. Tapi aku pengen kamu nih ngasih ilmu kamu sama teman-teman di sini. Susah ini pertanyaannya. Cuma yang kamu rasain aja. Jadi pesan kamu buat teman-teman, buat aku sebagai istri kamu, buat anak-anak, gimana sih cara buat mengelola mental, mengelola perasaan, maksudnya ketika apa tadi yang masuk ke kita, apa informasi apapun itu yang bikin kamu tuh kayak kesel gitu. Coba dong dikasih wejangan buat kita semua di sini. Intinya apa yang terjadi itu pasti ada sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ujian, ya udah dicerna dulu ujian itu. Ujian memang ujian atau sesuatu yang bikin kalian jadi next level gitu. Waduh, next level ya tuh. Gitu. Misalnya mungkin salah satunya tadi kali ya. Ketika dapet informasi pensiun dini gitu kan. Ya udah gitu, kita harus cari sisi positifnya, apa yang kenapa sih harus seperti ini gitu. Makanya nggak terlalu gimana-gimana, karena mungkin kita ngerasa kita masih punya potensi untuk lebih dari hari ini gitu. Ketika kita mendapat ujian di sebuah pekerjaan, ketika dapat pendi, ya lu harus lihat sisi lain gitu. Maksudnya jangan ngelihat pendinya aja. Mungkin kan ada cara lain buat lo. Kayaknya kalau lo terlalu di situ, mungkin takutnya lo terlalu nyaman, lo terlalu asik, tapi lo tidak berkembang takutnya, gitu kan. Kita harus ada sisi positifnya. Terus kalau dari keluarga,
ketika ada suatu masalah kita cerna dulu, jangan langsung marah. Jadi pokoknya kalau gimana caranya ketika ada masalah kita tidak terlalu meluap-luap dengan sesuatu yang terjadi, itu kan pasti ada sebab dan akibat. Oh, istri gue kayak gini mungkin karena gue seperti ini kali. Jadi aku bercoba bercermin sama diri aku, apa kesalahan aku sampai kamu berbuat sebuah kesalahan gitu. Jadi aku pernah salah? Ya mungkin kan, tadi kamu nanya sama aku udahan nih. Gitu. Jadi kita cari sisi positif dan negatifnya. Positifnya ya coba cari solusi. Ketika lagi berantem, gimana caranya nggak berantem lah, gimana sih? Aku bingung. Cepet baikan aja, gimana caranya biar cepet baikan gitu. Iya, cepet gitu. cantel. Kasih coklat gitu. Minta dulu nggak sih, kalau aku orang yang langsung aku taruh aja di keranjang nih, mau coklat. Nah, jadi sekarang mau lanjut kerja atau masih ngelakuin hal yang sekarang? Kita evaluasi setelah 3 bulan. 3 bulan ini jadi target awal aku gitu. Kalau 3 bulan ini tidak, 3 bulan ini ada potensi, aku izin 3 bulan lagi gitu. Tapi udahlah kalau 3 bulan lagi ternyata kayak probation ya? Iya, probation, betul. Iya bener kayak gitu kurang lebih. Ya. Aku sih ngelihat ada beberapa yang udah aku jalanin ada potensi gitu. Tapi ini masih kayaknya aku mesti ngelihat sedikit lagi deh gitu. Sedikit lagi bener nggak feeling aku ini berpotensi gitu. Tapi ketika aku ngerasa ya udahlah kayaknya kantoran lagi deh. Ya udah gitu, baru aku akan coba play lagi. Nyaman nggak sih tapi di rumah sekarang? Di rumah tuh jadi aku kan kalaupun saat ini tidak bekerja aku tetap. Jadi pagi Mas Edi justru dulu kan kerjanya itu siang, sore, malam tuh, bahkan sampai pagi gitu kan. Sekarang jam 6 pagi habis subuh dia udah di bawah. Iya, buka laptop, aku bikin deck gitu kan. Kata buat dia siapa? Rezeki pagi. Iya, rezeki pagi. Rezeki pagi. Gitu. Jadi walaupun aku sudah tidak bekerja secara kantoran, tapi aku masih mencoba untuk melakukan sebuah aktivitas, bentuknya beda-beda. Ada bentuknya silaturahmi, ada yang bentuknya kunjungan, ya kunjungan ke suatu tempat. Jadi walaupun nggak kerja, jangan diem di rumah. Jangan diem di rumah. Karena nanti takutnya terlalu nyaman di rumah, malah jadi malas. Gitu. Yang belum pernah dicoba dan pengen banget kamu coba apa? Dan ini maksudnya wild aja. Jadi kemarin tuh malah bos aku ya nawarin tentang parkiran satelit. Wow, ada tuh bos Starlink. Kayak aku tuh pengen nyoba hal-hal yang di luar kemampuan aku sebenarnya. Apa misalnya supernatural? Nyobain kayak pertambangan tuh kayak gimana sih kerjanya gitu. Oh, nggak mau jadi penyanyi aja? Emang suara aku bagus.